Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat. Oke, kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa karena Tuhan kita sungguh baik. Amin saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kami ucapkan selamat. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku Kepadamu Yesus. hanya Engkau di hidupku. Kau terindah Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami. Ku membawa hidupku, Bagai persembahan. inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa kami Tuhan. Erat Tuhan. Bawaku berarti hadir, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku di hadiratmu. Kami aman Tuhan. Dalam kasih-Mu, Bawa kami erat. bawaku erat di hadirat-Mu. Oh hati kami Tuhan. Hatiku bersembahan bagimu. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Membawa hidupku, Inilah persembahan. inilah persembahanku Untuk Yesusku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, Mari saudara, bawa hatimu hanya Engkau datang ke dalam hadirat Tuhan. Membawa setiap persembahan yang kudus dan berkenan. Yesus, Segenap hidup kita, Kau segenap hati kita. terindah. Sebab kita percaya Selamanya ku di dalam hadirat Tuhan adalah tempat yang paling indah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Yesus. hidupku. Persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah.
bawa hati kami Tuhan. Naikkan siap sembahmu saudara. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Kau yang terindah, Kau yang mulia, tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Jiwa kami tenang, jiwa kami tenang. Oh, haleluya. Oh, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus, kami tenang bersama-Mu, kami tenang dalam hadirat-Mu. Katakan dengan segenap hatimu saudara. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami tinggal tenang dalam hadirat. Jiwa kami tenang bersama-Mu Yesus. Sebab hadirat-Mu Tuhan yang terindah, hadirat-Mu yang berikan sukacita, hadirat Tuhan yang berikan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang indah bagi setiap kami semua, buat anugerah-Mu yang indah bagi setiap kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap yang siap memuji Tuhan dengan segenap hati kita, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Wow, semua pasti bersuka cita. Boleh berikan sekali lagi senyummu, salammu ke kanan kirimu. Berikan senyum yang terbaik, salam yang terbaik buat saudara-saudara kita di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, di minggu ketiga di bulan Juni ini dengan tema ukuran manusia rohani, kita percaya di saat kita hidup dalam hadirat Tuhan, di saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, manusia roh kita semakin kuat. Amin saudara. Kita memberikan makanan buat manusia roh kita. Dan kita juga memberikan pujian dan sembah yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Dan kita percaya siap janji-janji Tuhan adalah janji yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin.
Dan berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sebab janji-Mu, ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on. Janji-Mu menuntun langkahku. Kepadamu kami percaya Tuhan. Kepadamu ku percaya. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Tak takut akan bahaya, sebab Engkau beserta. Sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Engkau Allah, Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. katakan. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku. Janji-Mu kemenanganku. Wah. Janji-Mu menuntun langkahku. Kepadamu Tuhan, Padamu ku percaya. kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta Tak kami. takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan Engkaulah, Engkaulah perlindunganku, hanya Kau kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. oh, Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. katakan. Kau ada di depanku. Oh, Kau Allah setia, Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau beserta, katakan. Janji-Mu kemenanganku. Ma- Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di. Amin saudara, katakan dengan Kau imanmu, ada di depanku. dengan segenap hatimu. Dia Allah yang setia. Engkau Allah setia, Tiada pernah kami ragu Tuhan. ragu karena Kau yang sertaku. Katakan dengan segenap hatimu. Sertaku. Janji-Mu kemenanganku. Kau Allah mulia, Tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia. Kau Allah setia, Tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku. Janji-Mu kemenanganku. Janji-Mu kemenanganku. Kita sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ma. Oh, oh. Katakan saudara. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, You will walk with me, Lord. I'm surrounded Everywhere that I go. Amin. Dia selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dia Allah yang setia. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me,
Katakan saudara. You Lord a shield about me everywhere. Katakan dengan imanmu saudara. Katakan. Yeay. Dia selalu menyertai kita semua. Dialah perisai kehidupan kita. You Lord a shield about me everywhere, everywhere. Your grace and love surround me everywhere, everywhere. You promise me, come on. you never leave. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Can I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promise me. You promise me you never leave. You promise me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Where I go, where I go, everywhere that I go. Oh, 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yeay. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Janjinya adalah ya dan amin. Janjinya adalah penuh kemenangan. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Jangan pernah khawatir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan saudara-saudara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan sedikit pun ada ilah lain dalam setiap hati kami. Tapi biarlah terus Engkau menjadi tempat pertama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagaikan bejana di tangan penjunan, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuk siap kami Tuhan. Bentuklah seturut rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan. Di hidupku aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertahtalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain
selain Kau, Yesus penjunaku. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Bagaikan bejana di tangan penjuna, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah Tuhan, Bentuklah seluruh rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan. dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau setia, karena Engkau terlebih dahulu setia Tuhan. Tuhan setia. Dalam panggilan kudus-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjuna. Katakan Kau Raja, Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertambahlah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunaku. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hatimu, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunaku. Selain Kau, Yesus penjunaku. Selain Kau, Yesus penjunaku. Kau Raja, Kau Tuhan kami. Kau Raja kami Yesus, Kau Tuhan kami. Bertatalah dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Teruslah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kami. Teruslah menjadi yang pertama dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau setia terlebih dahulu, maka kami pun akan setia Tuhan Yesus. Engkau terlebih dahulu memilih setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengikuti-Mu Tuhan sampai akhir hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya katakan amin, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, dan kami tahu Tuhan hadirat-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengalami terus perjumpaan dengan Engkau, dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh Tuhan membangun manusia rohani kami lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu manusia rohani kami adalah sangat begitu penting Tuhan. Karena manusia rohani kami adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi nyata bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kasih tahu Bapak Ibu sebelah kiri kanannya, shalom, saya senang kita sama-sama ada di sini ya, haleluya. Ya biasa kita duduk kita lupa nyapa kiri kanan ya. Oke, kita bersyukur hari ini Tuhan terus tuntun langkah kita, dan kita tanpa terasa sudah masuk di bulan yang ke-6, di minggu yang ketiga ya. Minggu ini ada minggu yang ketiga, dan sepanjang bulan ini kita banyak belajar tentang manusia rohani kita. Dan di minggu yang lalu dan minggu yang sebelumnya sudah diingatkan oleh hamba-hambanya bagaimana kita mementingkan manusia rohani kita. Karena rupanya manusia rohani kita ini adalah satu tempat di mana kita selalu bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan ini sifatnya kekal Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa pakai manusia badan ini untuk berhubungan dengan Tuhan ya. Karena manusia badan ini, daging ini adalah akan lenyap ya. Dia fana, tidak kekal. Oleh karena itu sangat sangat disayangkan kalau banyak orang Kristen hanya mementingkan badannya saja.
dagingnya saja. Dia nggak pentingin rohaninya, ya. Dia bisa memuaskan dagingnya untuk mempercantik diri, untuk membangun dagingnya, badannya supaya bagus, kekar, sehat. Itu sih boleh-boleh aja. Tapi itu bukan yang utama. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanannya ya, yang gitu bukan utama, yang utama rohaninya dulu. Amin. Nah, yang utama rohaninya dulu. Ya, percuma badan kita bagus, ya wajah kita cantik, putih, kulit kita makin bersih, putih, ya kita makin sehat. Tapi kalau rohani kita nggak pernah bergantung dengan Tuhan, hidup untuk diri sendiri, wow, cilaka saudaraku ya. Seperti khotbah minggu lalu katakan, kemajuan teknologi sekarang makin pesat, tapi justru membuat kerohanian makin apa? Makin merosot. Orang makin jarang hubungan dengan Tuhan. Karena dia udah bisa ngatur hidupnya sendiri. Ya, bisa tahu makan sehat, bisa tahu hidup sehat, bisa tahu tidur sehat, bahkan bisa tahu rekreasi yang sehat, bahkan bisa tahu bagaimana mengelola uang yang sehat. Semuanya bisa serba sehat. Mereka manusia bisa dapatkan dan akibatnya manusia nggak bergantung lagi dengan Tuhan. Tapi bergantung dengan akal budinya sendiri. Nah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang dipercantik terus badannya, tapi rohaninya dia lupa. Nah, makanya nggak salah selama sebulan ini kita akan banyak dicecer, kita akan banyak diajarkan membangun manusia rohani. Dan kami berharap, gereja di sini berharap, jemaat Tuhan di sini, ya bukan hanya di bulan Juni, di bulan ini aja kita memperhatikan manusia rohani kita, tapi di bulan-bulan selanjutnya akan terus bisa memperhatikan manusia-manusia rohani kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita bicara tentang manusia rohani yang berkemenangan, ya. Dan tema khotbah saya hari ini saya beri judul ukuran manusia rohani. Nah, rupanya manusia rohani itu bisa kita ukur Bapak Ibu. Ya, sama kita seperti ngukur panjang dan lebar rumah kita, panjang dan lebar meja kita, panjang dan lebar mungkin baju kita bisa ukur. Nah, rupanya manusia rohani juga bisa diukur. Wow, ya. Oleh karena itu nanti setelah khotbah saya ini Bapak Ibu bisa mengukur kira-kira manusia rohani Bapak Ibu ukurannya sudah sampai sebatas mana. Nah, kalau mau mengukur mesti harus ada apa? Harus ada patokannya Bapak Ibu. Ya. Nah, kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di situ, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini dia patokannya. Kalau kita bisa memenuhi patokan ini, maka ukuran manusia rohani kita pasti makin meningkat. Ya. Kalau nggak dikasih patokan, maka ukuran manusia rohani kita nggak ada ukurannya, nggak ada penggarisnya Bapak Ibu. Mesti ada penggarisnya dong, ya, untuk kita bisa mengukur manusia rohani kita sampai sejauh mana. Dan kita perlu ingat kalau manusia rohani kita makin rendah, maka otomatis kualitas hidup kita, kualitas hidup kekristenan kita juga makin rendah. Sehingga apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumulkan mentok. Nggak bakal bisa ngalami mujizat, nggak bakal bisa ngalami berkat-berkat Tuhan. Mentok semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu ngalami hal kayak gitu, coba diukur manusia rohani sampai mana. Apakah sudah mencapai di Efesus 4:13 ini. Ya, jangan sampai kita mentok. Jadi orang Kristen kalau udah mentok bahaya Bapak Ibu. Bisa apa? Bisa murtad. Karena untuk orang Kristen bisa murtad sekarang gampang banget. Udah gak susah kayak zaman dulu. Sekarang untuk murtad gampang banget. Makanya hati-hati. Jangan sampai kekristenan kita mentok. Jangan sampai manusia rohani kita memble. Karena kita lebih mementingkan manusia daging kita. Bahaya itu Bapak Ibu. Ya, kita cari hiburan buat daging kita cari makanan buat daging kita cari tontonan buat daging kita, tapi lupa buat rohani kita. Bahaya. Ya, kita harus bangun sama-sama untuk menjadi manusia rohani yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Nah,
Dari ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada 4 patokan yang kita pakai untuk bisa mengukur manusia rohani kita. Yang pertama, yaitu kesatuan iman. Ya. Nah, iman di sini yang dimaksud oleh Paulus bukanlah kualitas iman yang harus kita capai. Tapi iman di sini bicara tentang sesuatu yang apa yang kita yakini. Ya. Kita percayai apa yang kita yakini. Nah, kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus dan dibayar lunas oleh dengan darah Yesus dan kita diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Nah, kita percaya itu dengan sungguh-sungguh, dengan kesatuan yang sungguh-sungguh bersama dengan jemaat yang lainnya. Ya. Jadi ukurannya adalah kesatuan iman, setiap kita punya iman yang sama. Mempercayai Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita dan Dia tidak bisa digantikan dalam hidup kita. Harus sama-sama punya kesatuan iman yang kuat. Tidak boleh ada yang ragu-ragu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, penting setiap minggu kita beribadah, kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita punya kesatuan, unity di dalam iman kita. Amin. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, itu bicara kesatuan iman juga digambarkan di situ dengan doktrin-doktrin yang Allah berikan buat kita. Kesatuan dalam baptisan, kesatuan dalam dalam tujuan hidup kita, ya. Di situ jelas doktrin-doktrin yang Tuhan ajarkan buat kita, kita mesti punya kesatuan seperti itu. Jadi nggak boleh punya ada iman yang lain, ya kan? Kita mesti punya kesatuan iman yang sama. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kalau Bapak Ibu baca di setiap pengumuman di ibadah kita setiap minggu, itu ada pengakuan iman rasuli yang kita tayangkan setiap ibadah. Nah, itu ada berapa butir, saya lupa, ada 12 butir kalau nggak salah. Ya. Nah, itu salah satunya adalah tentang baptisan Roh Kudus, tentang keselamatan, tentang akhir zaman, ya. Kita mempercayai bahwa kita sebagai orang Kristen, kita nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, ya. Kita mesti punya kesatuan iman yang sama Bapak Ibu, nggak boleh beda. Baru ukuran manusia rohani kita bisa terukur, ya. Jangan nanti yang satunya mempercayai tentang yang lain, misalnya Yesus itu lain gitu. Ya, kita tahu Yesus Kristus Tuhan itu adalah juru selamat kita dan Dia yang telah menebus dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dan Dia adalah pribadi Allah yang kedua yang satu-satunya memiliki dua natur, yaitu natur manusia dan natur Allah. Ya, hanya Yesus. Kalau Bapa di surga hanya punya satu natur, yaitu natur Allah. Kalau Roh Kudus hanya punya satu natur juga, yaitu natur Allah. Tapi Yesus punya dua natur, natur manusia dan natur Allah. Nah, iman seperti ini yang mesti kita sama Bapak Ibu, supaya ukuran manusia rohani kita teruji dan sama-sama kita bertumbuh. Amin. Dan ini yang akan diajarkan terus dalam pemuritan. Kalau Bapak Ibu ngikutin pemuritan, sepanjang bulan ini kita dan bulan-bulan depan kita banyak belajar tentang 9 doktrin yang paling penting dalam kehidupan kerohanian. Ya, yaitu doktrin tentang soteriologi, doktrin tentang kristologi, soteriologi itu tentang keselamatan, doktrin kristologi itu tentang Kristus, kemudian doktrin hamartologi tentang dosa, doktrin tentang angelologi tentang malaikat, doktrin tentang setan, ya, satanologi, kemudian doktrin tentang Alkitab, bibliologi, doktrin tentang eskatologi, doktrin tentang akhir zaman, dan juga ada doktrin tentang berikutnya itu tentang Roh Kudus, pneumatologi. Ya. Nah, doktrin-doktrin ini Bapak Ibu mesti kita imani dengan kita percayai sama-sama, nggak boleh beda. Makanya Bapak Ibu mesti baca terus pengakuan iman rasuli yang selalu ditayangkan di pengumuman, ya. Kalau Bapak Ibu mau baca berulang-ulang bisa, tinggal ditayangkan di YouTube aja, diputar berulang-ulang bisa dibaca. Ada 12 butir yang penting itu tentang keyakinan iman kita. Jadi kita nggak boleh asal tahu atau dengar-dengar dari orang lain, enggak. Kita mesti percaya sendiri. Itu dia. Jadi iman seperti itulah yang dimaksud oleh Paulus tentang keyakinan iman itu. Ya, jadi bukan tentang tingkat
iman yang berbeda-beda dari kita, enggak. Tapi tentang apa yang kita yakini, salah satunya tentang pengakuan iman rasuli itu. Ya. Nah, yang kedua, ukurannya apa yang kita jadi patokan? Yang kedua. Yang pertama kita sepakat Bapak Ibu ya, amin. Ya, bisa dibaca di pengumuman tentang pengakuan iman rasuli, semua tentang Roh Kudus itu siapa, tentang Yesus itu siapa, tentang Allah itu siapa, dan kita juga mempercayai akhir zaman itu seperti apa. Ya. Saya singgung sedikit, akhir zaman itu adalah di mana kita yang meninggal sebelum Yesus datang kedua kalinya, nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Ya. Sementara kita yang masih hidup ketika Yesus datang ke bumi, maka kita langsung diangkat hidup-hidup, diganti dengan tubuh yang baru. Ya. Nah, itu dia tentang eskatologi kita. Iman seperti itu yang kita mesti percaya sama-sama. Amin, semua setuju? Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Yang kedua, ukuran iman apa yang kita mesti jadi patokan? Yang kedua adalah kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Nah di sini Bapak Ibu saudara sekalian, ini rupanya sesuatu yang menjadi misteri, ya misteri atau menjadi rahasia yang dulu tersembunyi, sekarang sudah dibukakan, ya, yaitu tentang pengungkapan siapa anak Allah itu yang dimaksud, siapa Yesus Kristus itu, ya. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, untuk membangun manusia rohani kita harus kenal siapa Yesus itu. Jangan kita kenal Yesus itu hanya sebagai mungkin sampai di juru selamat aja, mungkin sampai di sebagai penolong kita, sahabat kita. Gak cukup Bapak Ibu, kita harus kenal Yesus itu siapa. Nah itu sebenarnya ada di dalam pelajaran kristologi. Ya kalau dalam ilmu teologia tentang kealahan itu pelajaran kristologi. Nah saya mau sampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, nah, dia pernah menjadi manusia. Makanya dia ngerti tentang manusia itu seperti apa. Dan makanya dia bisa tahu bagaimana merasakan hidup seperti kita. Kalau sedih gimana rasanya, kalau capek gimana rasanya, kalau kesel gimana rasanya, dia juga tahu. Ya, karena Yesus juga banyak kesel. Ya. Terus gimana rasanya kita susah, lapar, dia juga bisa merasakan. Ya. Bisa dibayangkan enggak? Allah yang luar biasa itu menjadi manusia. Wow. Luar biasa ya. Nah, itu Yesus. Nah, kalau kita udah paham Bapak Ibu tentang Yesus itu siapa, dan dia itu benar-benar 100% manusia dan juga 100% Allah, maka otomatis Bapak Ibu, kita bisa sungguh-sungguh menghargai apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Yaitu apa? Dia mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia disiksa, dicambuk, bahkan keringatnya itu bercampur darah. Ya, saya masih ingat waktu pas ibadah Paskah, salah satu hamba Tuhan katakan di sini, dia bilang kalau orang udah keringat seperti darah, sebenarnya orang itu harusnya belum sampai situ aja dia udah bunuh diri harusnya. Jadi nggak mungkin orang itu bisa bertahan tanpa bunuh diri sampai mengeluarkan keringat bercucuran seperti bercampur darah. Itu nggak mungkin. Biasanya orang sebelum sampai situ udah bunuh diri. Itu saking tertekannya dia. Depresi, ya. Tapi Yesus dia lalui semuanya itu. Masa yang sangat super sulit itu, depresi yang paling dalam. Jadi kalau dibandingkan depresi kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita depresi sampai bisa mengeluarkan keringat bercampur darah, sebelum sampai situ kita udah pasti bunuh diri. Nggak bakal tahan. Tapi Yesus nahan semuanya itu. Dia tahan semuanya itu. Sampai titik darah penghabisan. Dia harus maju, masuk. Mati di kayu salib. Nah, jadi kalau kita paham pengetahuan kita tentang Yesus itu sampai seperti itu, sedalam itu Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, maka kita akan
sungguh-sungguh menghargai dan memuliakan karya Yesus di kayu salib itu buat hidup kita. Makanya kenapa gereja di sini memperingati tentang itu dalam perjamuan suci setiap bulan, di awal bulan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Supaya kita memahami pengetahuan kita akan anak Allah itu lebih dalam lagi. Jangan cuma sekedar mampir aja dari pikiran kita. Oh Yesus saya tahu. Oh Yesus penolong saya, ya saya tahu. Oh Yesus juru sama saya, ya saya tahu. Kalau cuma mampir seperti itu aja Bapak Ibu, maka kita nggak akan bisa membangun manusia rohani kita makin bertumbuh. Karena perasaan kita nggak ada bonding sama sekali. Kalau kita cuma numpang mampir aja tentang Yesus itu. Jadi mulai sekarang renungkanlah karya Yesus itu dalam hidup kita. Maka itu membuat manusia rohani kita bertumbuh, pasti bertumbuh. Gak mungkin kita akan bisa stuck. Amin? Oleh karena itu, mari kita mau renungkan tentang karya Yesus di kayu salib itu setiap hari Bapak Ibu. Maka otomatis manusia rohani kita pasti akan bertumbuh. Kalau manusia rohani kita bertumbuh, ya otomatis pikiran kita akan dikuasai Kristus. Ya, pikiran kita akan dikuasai Kristus lebih lagi dan lebih lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa patokan yang ketiga untuk kita bisa membangun manusia rohani kita, ukurannya? Yang ketiga, patokannya adalah kedewasaan penuh. Ya. Nah, penambahan kata penuh dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata teleios. Teleios. Ya. Dengan kata teleios, penuh, teleios. Nah, ini menyiratkan suatu penekanan bukan hanya sekedar dewasa, tetapi juga harus matang. Bukan matang secara jasmani lewat umur, tapi matang secara batiniah. Matang, jiwanya itu matang, ya. Bukan jiwa yang gampang goyah, bukan jiwa yang gampang bimbang, ragu. Tapi jiwanya itu matang. Ya, kalau orang bilang zaman sekarang jiwanya mantap gitu ya, mantap gitu. Dan gak mudah terombang-ambing dengan pengajaran macam-macam. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata penuh teleios ini adalah satu dasar di mana seseorang itu mencapai tujuan dengan kapasitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Jadi benar-benar kematangan itu terlihat dari kedewasaan yang penuh ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kedewasaan penuh, ini merujuk kepada satu arah di mana kita mengarah kepada keserupaan Kristus, ya. Karena apa? Karena keserupaan Kristus itu menjadi satu tolak ukur yang wajib kita pakai untuk kita bisa menjadikan hidup kita jangan cuma menghakimi orang lain, tapi ukurlah dirimu dengan keserupaan Kristus. Ya, nah, kita jangan menghakimi orang lain dengan mudah tanpa melihat diri kita udah serupa Kristus atau belum, ya kan? Kalau kita masih jauh dari serupa sama Kristus, maka kita nggak boleh menghakimi orang lain. Ya, kalau kita serupa dengan Kristusnya itu belum sepenuhnya, kita juga nggak boleh menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, bukan haknya kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar hari ini bahwa keserupaan dengan Kristus itu menunjukkan kedewasaan kita secara penuh. Selama kita belum dewasa secara penuh, ya kita harus belajar terus. Sehingga kita tidak mudah untuk menilai orang lain berdasarkan penilaian kita sendiri. Karena itu bahaya Bapak Ibu. Itu akan bisa merusak kerohanian kita. Ya, pasti merusak kerohanian kita. Supaya rohani kita terus kuat, makin meningkat di mata Tuhan, ya kita harus makin mengarah hidup serupa dengan Kristus. Coba tanya sebelah kiri kanannya, gampang gak hidup serupa Kristus? Coba tanya,
Hah? Kalau saya bilang nggak mudah. Ya, even saya pendeta pun saya bilang nggak mudah. Ya, nah apalagi kita nggak pendeta. Ya kan? Hanya jemaat biasa. Susah Bapak Ibu, saya udah sekolah teologi aja, saya udah ngerti tentang firman Tuhan aja, untuk hidup saya serupa Kristus aja, nggak mudah. Banyak tantangannya. Makanya saya bingung kalau ada orang berani menilai orang itu, menghakimi orang itu dengan membabi buta. Orang itu gini, orang itu gini, orang itu gini, nggak betul tuh gini-gini. Wah, luar biasa orang kayak gitu ya. Bingung saya orang kayak gitu. Saya aja udah pendeta aja nggak berani nilai orang kayak gitu. Dia bukan pendeta, berani-beraninya menghakimi orang dengan membabi buta seperti itu. Wah, benar-benar deh. Sulit dimengerti ya. Atau susah berkiti-kiti gitu ya. Susah berkata-kata itu kalau gitu. Speechless kita, nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa? Ya kan? Nah, oleh karena itu kasih tahu sebelah kiri kanannya sekali lagi. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jangan lagi deh, udah. Kita hidup aja belum serupa Kristus mau menghakimi orang lain, ya kan? Kita belajar untuk kita punya kerohanian yang semakin terukur lebih naik lagi. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang keempat, patokannya apa Bapak Ibu yang keempat? Kayaknya makin naik, patokannya makin berat ya tingkatannya. Tapi memang gitu firman Tuhan. Karena manusia kalau dikasih yang gampang, Ibrani katakan apa? Kita ini bukan anak gampangan. Tuh? Ibrani 10 katakan kita ini bukan anak gampangan. Kita ini adalah anak Tuhan yang dididik dengan tongkat hajaran dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini makin serupa seperti Kristus. Itu tadi, Yesus aja dia menderita sampai mengeluarkan keringat bercampur darah itu udah melewati titik bunuh diri itu. Tapi dia lewati itu, dia nggak bunuh diri loh. Berarti dia nanggung penderitaan yang super berat. Pernah nggak nanya orang yang bunuh diri bilang, kenapa sih lu bunuh diri? Apakah dia langsung bilang, oh iya saya bunuh diri, karena buat bunuh diri gampang buat saya, happy lagi saya, nggak stres saya. Ada yang jawab kayak gitu? Nggak ada Bapak Ibu. Dia pasti bilang, wah gua ada tertekan sama sekali. Super tertekan, akhirnya makanya dia bunuh diri. Tapi Yesus Kristus Tuhan, dia lewati itu, fase itu dia lewati. Bukan karena dia Allah ya, dia sebagai manusia biasa loh, dia 100% manusia juga. Tapi dia lewati fase itu, mampu dia lewati. Dia lewati semua tekanan yang super berat itu. Wow, luar biasa kan? Nah, kita juga seperti itu. Nah, yang keempat patokannya adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, di tingkat yang keempat ini kelihatannya ada kata-kata penuh juga sama. Tadi kedewasaan penuh, yang terakhir ini tentang kepenuhan Kristus. Tapi rupanya ada yang berbeda Bapak Ibu penekanannya. Ya, karena di dalam hal yang keempat ini yaitu bicara tentang pemenuhan segala sesuatu. Ya, kalau tadi bicara tentang tingkat kematangan dari kedewasaan, tapi kalau ini penuhnya bicara tentang pemenuhan segala sesuatu. Ya, nah. Jadi patokan yang keempat di sini yang saya mau sampaikan adalah bahwa kehidupan kerohanian kita itu akan bisa terukur waktu kita mengalami kehidupan di mana kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Dan apa yang kita pikirkan, hal-hal yang terhilang dari hidup kita, Tuhan akan kembalikan semuanya dalam kehidupan kita. Dia akan bikin penuh kehidupan kita kembali.
Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kejatuhan kita dalam dosa, ya kita bisa saja jatuh terkapar, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan perjalanan hidup kita. Ya. Berapa banyak kita mengalami kegagalan, tapi selama kita masih bergantung penuh kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memenuhkan segala kehidupan kita, maka kita akan bisa bangkit kembali. Ya. Sehingga kita tidak gugur iman kita di tengah jalan. Karena apa yang menjadi pesan waktu itu Paulus sampaikan ke jemaat di Korintus, bahwa jemaat Korintus ini jemaat yang luar biasa Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan itu dahsyat lah pokoknya. Tapi Paulus masih mengingatkan jemaat ini bahwa hati-hati. Nanti bisa imanmu gugur di tengah jalan. Wow, ya kan? Nah, apalagi kita, ya, yang bukan jemaat seperti di Korintus Bapak Ibu. Kita yang seperti ini ya kita harus hati-hati. Jangan sampai iman kita gugur tengah jalan. Gara-gara kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa memenuhkan segala kehidupan kita. Memang tantangan zaman akan terus bisa membuat kita terhimpit. Tetapi Bapak Ibu, kepenuhan Kristus buat kita itu menjadi janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Bahwa Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, dari 4 patokan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi ukuran manusia rohani kita, Bapak Ibu bisa menyadari dan memahami 4 patokan ini. Yaitu yang pertama, kesatuan iman. Yang kedua, kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Dan yang ketiga, tentang kedewasaan penuh. Dan yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, keempat hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biar sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa manusia rohani kita ini sangat penting dan bisa diukur. Ya, bisa diukur. Oleh karena itu, kalau kita utamakan ini, maka ukuran manusia rohani kita akan terus meningkat. Dan kita akan bisa mengatasi berbagai tantangan apapun juga. Termasuk masalah-masalah dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk mengatasi masalah hidup kita. Tapi kalau kita lakukan dengan manusia rohani kita, maka otomatis pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Kalau caranya kita, yang ada masalah kita malah makin gede, bukan makin selesai. Tapi kalau pakai caranya Tuhan, masalah kita yang gede itu akan bisa selesai dengan cara Tuhan. Amin? Karena kita tahu, kalau kita pakai cara Tuhan, pakai cara manusia rohani kita, itu sama artinya kita melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara kita. Ya, kita tidak jalan sendiri, tapi kita tahu Tuhan terus mendidik kita untuk bukan menjadi anak gampangan. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang tangguh, kuat, dan punya manusia rohani yang tinggi. Ya, memang kita nggak bisa lihat masalah kita bisa cepat selesai. Tapi yang penting kalau kita libatkan Tuhan, maka apapun caranya untuk masalah itu bisa selesai, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, itu yang saya percayai. Oleh karena itu gereja ini juga kita bersyukur bisa terus 17 tahun berjalan dengan, kalau pakai cara manusia Bapak Ibu, gereja ini berat, ya kan? Tapi kalau kita pakai cara Tuhan untuk mengelolanya, maka gereja ini dengan jemaat Tuhan akan terus bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Karena ada orang-orang seperti kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan.
Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa dengan kerinduan bahwa kesatuan iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, pengetahuan kita akan Kristus, kedewasaan yang penuh, matang, dan juga pertumbuhan rohani kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Biarlah itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kekuatan yang memampukan kita hidup dalam kekristenan kita di tempat ini, untuk membawa hidup kita, pelayanan kita, dan juga kerohanian kita, bahkan tempat di mana kita beribadah ini, komunitas gereja Oikos Bogor ini, biar sungguh-sungguh terus makin berkembang, berdampak yang bagus bagi banyak orang. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mulai peduli dengan manusia rohani kami. Kami mau sungguh-sungguh mengukur setiap hari Tuhan, manusia rohani kami semakin bertumbuh, lebih lagi dan lebih lagi. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal yang tidak mementingkan manusia rohani kami Tuhan. Jauhkan itu semua Tuhan. Jangan biarkan kami mudah untuk menghakimi orang lain tanpa kami hidup serupa dulu seperti Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa mengelola setiap Silakan untuk kembali saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Pendeta Andrian Christian Tiga. Kita percaya kita semua diberkati saudara, amin. Dan saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah diberikan amplop persembahan oleh Asher, atau juga bisa melalui scan QRIS dan sebagainya. Jadi banyak ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saat ini kita akan sama-sama sebelum memberikan persembahan, kita mau satuan hati kita untuk kita berdoa, naikkan siap syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu juga hari ini. Biarlah Tuhan, agar setiap kami Tuhan terus bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani yang terus kuat di dalam Kristus lebih lagi. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kami, buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ketulusan Tuhan. Dan pakai semuanya ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan nama Tuhan semata. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari siapa yang siap memberi dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan petugas kolektan, dan sambil memberikan persembahan kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, haleluya, puji Tuhan. Itu tadi kesaksian minggu ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengimbau Bapak Ibu bisa kirimkan tulisan kesaksian Bapak Ibu di minggu-minggu depan. Bisa dikirimkan kepada Gembala Oikos Saudara, dan nanti akan bisa ditayangkan di tayangan ibadah kita hari ini. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa syafaat. Dan biarlah doa orang, ya, kita tahu doa adalah nafas orang percaya. Dan biarlah doa kita ini sungguh-sungguh Tuhan yang bekerja dan bertindak dalam kehidupan setiap kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami mau terus hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Berikan kami terus Tuhan kehidupan rohani yang selalu berhubungan dengan Engkau Tuhan. Dalam kami membangun rumah tangga kami, keluarga kami, pernikahan kami, dalam kami mendidik anak-anak kami, dan juga dalam pelayanan kami Tuhan. Kami selalu dalam tangan-Mu. Untuk sekolah kami juga, kuliah, studi kami selalu dalam tangan-Mu semuanya Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kami terus pengurapan yang baru bagi kami. Untuk kami bisa melakukannya seperti yang Kau mau Tuhan. Kami juga serahkan bisnis kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Juga bidang usaha yang sedang kami jalani saat ini, profesi kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau sumber berkat kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami gak akan dapat apa-apa Tuhan. Tapi karena Engkau Tuhan, Engkau memberikan dan mempercayakan harta dalam kehidupan kami. Dan beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa mengelola harta kami Tuhan. Kami percaya, kami mau setia dengan perkara yang kecil. Dengan kami memberi perpuluhan, memberi persembahan Tuhan. Maka kami percaya Engkau akan mempercayakan lebih lagi perkara-perkara besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan pelayanan kami dalam tangan-Mu. Sekecil apapun Tuhan yang kami ambil bagian dalam pelayanan di Gereja Oikos Bogor ini, Engkau memperhitungkannya Tuhan. Engkau memberikan upah-Mu Tuhan bagi kami. Dan Kau tidak pernah berhutang atas kami Tuhan. Karena Engkau selalu melakukan janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Gereja Oikos Bogor dalam tangan-Mu. Segenap jemaat, pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, dan para pemimpin di Gereja Oikos Bogor. Biar kami semua Tuhan hidupnya semakin serupa seperti Kristus. Sehingga kami saling menghormati, sehingga kami saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Bahkan saling mengingatkan Tuhan jika ada kami yang salah Tuhan. Kami percaya biar jemaat di Gereja Oikos Bogor semakin jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami supaya hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh hidup sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah buat kami semua di Gereja Oikos Bogor Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk jemaat-Mu, gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka juga boleh bersama-sama dengan kami melakukan amanat agung-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami semuanya. Kami serahkan juga Tuhan untuk kota yang kami diami dan juga negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus memberikan pemimpin yang kuat, yang tangguh, yang bisa mengatasi segala gangguan apapun juga, dan memberikan pemerintahan yang bersih, yang mengayomi masyarakat, dan memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya ini semua terjadi karena ada banyak umat-Mu Tuhan, ada banyak gereja-Mu di Indonesia yang terus berdoa setiap hari Tuhan untuk kebangunan dan keselamatan atas Indonesia. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu dan Indonesia jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat
dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya, sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari kita percaya dan sudah terima berkat ini. Serukan sama-sama, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa terus ikuti beribadah bersama dengan Gereja Kos Bogor setiap minggunya dan dapatkan banyak hal yang menguatkan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan kita naikkan pujian sama-sama. Yesus penjunanku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, katakan bertatalah dalam hatiku, takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Selain Kau, Yesus penjunanku. Selain Kau, Yesus penjunanku.